Welcome to Soken Talks. Minasan, jumpa kembali di Shodo, Jalan Bisnis. Ini adalah ruang kita untuk saling berbagi cerita, berbagi inspirasi antara para praktisi dan juga akademisi di bidang bisnis begitu. Pada hari ini kita berjumpa dengan seorang rekan yang luar biasa, Ibu Aulia Andriani. Beliau saya kenal dulu latar belakangnya dari beberapa industri gitu ya, di industri pendidikan yang dari Jepang itu yang terkenal itu, lalu juga di bidang distribusi barang-barang, dan sekarang ada di Indonesia Research Institute Jepang Jakarta begitu ya. Kita ingin gali nih pengalaman Bu Aulia kok sampai ke sini tuh gimana ceritanya begitu ya. Dan ini akan menjadi sumber kisah obrolan kita sore ini. Bu Aulia, selamat datang di Shodo. Selamat siang Pak Ibra, terima kasih undangannya. Bu Aulia, tadi kan saya sedikit mention cerita pengalaman Ibu sejak multi industri, sejak dari sastra Jepang di UI gitu ya. Terus kemudian melanglang buana di mana-mana, bisa mendarat di sini tuh. Gimana ceritanya? Oke Pak Ibra, mungkin kalau pengalaman bekerja sih saya memang belajar di sastra Jepang Universitas Indonesia. Udah lumayan lama juga Pak. Kemudian lulus dari UI, saya sempat ke Jepang juga. Kemudian bekerja di perusahaan Jepang, perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan. Dan waktu itu juga karena saya suka dengan pendidikan gitu Pak. Jadi memang masuk situ saya cukup lama di sana. Kemudian pindah ke perusahaan IT, perusahaan Jepang juga. Lalu sebelum di sini saya di perusahaan distributor alat-alat industri, tapi peran saya di situ sebagai external communication yang banyak berhubungan dengan supplier-supplier Jepang. Urusin Jepang semua. Iya, dan juga saya waktu itu diminta untuk manage juga KLITC namanya. Jadi itu adalah satu program untuk training center ke sekolah-sekolah atau SMK mengenai mesin-mesin yang waktu itu kami punya gitu. Jadi ada lomba metrologi, terus ada lomba-lomba lainnya yang memang menguji kompetensi anak-anak itu dalam penggunaan mesin-mesin yang nantinya ketika mereka masuk ke dunia kerja atau dunia industri itu akan dipakai seperti itu. Jadi waktu itu kan memang programnya di UDI ya Pak ya. UDI. Jadi penyelarasan antara sekolah dengan dunia usaha dengan dunia industri gitu. Oke. Mungkin saya juga kurang familiar. Oke, itu kan pengalaman sebelumnya ya. Lalu apa yang Ibu temukan di pengalaman tersebut ya waktu kerja di dunia ini? Waktu kerja di dunia itu saya sih ya syukurnya saya konsisten di bidang pendidikannya ya Pak ya. Jadi memang dalam pekerjaan juga saya melihat apa yang bisa saya kontribusikan gitu dalam pekerjaan tersebut gitu. Soalnya kalau bekerja itu kan kita tiap hari ya Pak ya. Mau nggak mau kita akan ketemu hal yang mirip setiap harinya, meskipun pasti ada yang baru atau kejutan-kejutan, tapi kita akan melakukan itu. Jadi apa goal yang kita pengen tuju itu akan jadi hal yang sangat penting gitu dalam bekerja. Purpose-nya nih buat kerjaannya. Kalau Bu Aulia, purpose-nya apa nih untuk, kan ini cukup konsisten ya di bidang pendidikan gitu ya. Kalau purpose-nya terutama waktu masuk ke Irish ya Pak ya, saya ngelihat pekerjaan saya yang sekarang itu bisa jadi jembatan antara gap yang dibutuhkan Jepang dan Indonesia. Jadi Jepang itu kan sekarang seperti kita tahu masyarakatnya masyarakat menua ya, Koreika Shakai. Sedangkan di Indonesia ini kita punya banyak anak-anak muda yang saking banyaknya tuh justru banyak yang tidak terserap di lapangan pekerjaan gitu. Dan juga kalau misalnya anak-anak muda Indonesia ini bisa pergi ke luar negeri atau ke Jepang terutama gitu, mereka ketika pulang ke Indonesia bisa dapat skill yang lebih baik, bisa punya pengetahuan dan juga nilai tawar yang lebih tinggi gitu ketika mereka masuk ke workforce Indonesia. Gitu sih Pak. Ini penemuan baru atau ada pengalaman titik balik nih dari pengalamannya Bu Aulia sampai bisa mengkristalisasi, oh ini nih berapa saya gitu? Nggak ada titik balik sih Pak, cuman waktu saya bekerja itu memang harus ada sesuatu yang dihasilkan gitu maksudnya. Harus ada yang lebih besar dibanding uang sih kalau menurut saya. Oke. Ada pengalaman khusus nggak ya? Mungkin dengan supplier atau dengan apa dulu waktu?
Ya. Ya jadi dulu kebetulan di perusahaan saya yang perusahaan tempat saya bekerja maksudnya yang sebelumnya itu kan kami distributor alat-alat industri. Kebetulan ada satu mesin yang berasal dari supplier Jepang yang sangat laku gitu di Indonesia. Dan waktu itu kami sempat nego dengan supplier tersebut, bisa nggak kalau misalnya kita pesan lebih banyak untuk mesin ini karena kebutuhannya tuh banyak di Indonesia. Tapi waktu itu jawaban dari sang supplier adalah saya tidak bisa karena saya nggak punya orang buat memproduksi mesin ini. Kapasitas saya cuma segini gitu. Dan waktu itu dari atasan saya bilang, bisa nggak kalau orang-orang Indonesia dididik bahasa Jepang, kemudian kita kirimkan ke supplier tersebut untuk membantu produksinya mereka gitu. Dan waktu itu memang saya sempat cari-cari juga, tapi karena masih tahun 2015-an ya Pak, itu belum banyak informasi tentang itu, jadi terhenti sih waktu itu proyeknya gitu. Jadi nggak ada orang yang kita kirim ke sana waktu itu. Sekarang perusahaannya masih ada nggak ya? Sekarang kayaknya sih udah nggak ada. Penerusnya katanya nggak ada waktu itu. Oke, separah itu ya, maksudnya sayang banget kan, bahwa memang produknya sih bagus, tapi memang tidak berlanjut karena memang nggak ada orang gitu ya. Iya betul. Jadi apalagi kalau untuk di bidang-bidang yang produksi permesinan atau yang memproduksi barang tuh mereka misalnya punya anak tapi anaknya nggak mau meneruskan, itu case-nya banyak juga sih Pak. Ya, padahal perusahaan Jepang kan biasanya turun-temurun ya, berapa generasi begitu ya. Tapi sekarang rupanya ada perubahan, betul, sehingga bisa terputus. Mungkin anaknya ini lebih tertarik pada bidang IT atau tertarik sama bidang yang lain, jadi dia agak relaktan gitu untuk meneruskan usaha keluarganya. Itu ya lumayan banyak juga sih yang seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya memang ini peluang ya buat kita yang di Indonesia juga untuk bisa belajar sekaligus bekerja dan menimba ilmu di situ di Jepang. Betul. Oke. Baik, kalau dari pengalaman Bu Aulia, gimana ya solusinya, caranya, atau step-stepnya gitu ya untuk menjawab persoalan ini? Oh, step-stepnya ya Pak ya. Kebetulan kan sekarang saya ada di Indonesia Sokeng ya Pak ya. Dan waktu itu juga saya bergabung di Indonesia Sokeng karena kita lagi membuat suatu sistem gimana biar kedua gap ini terpenuhi gitu Pak. Dan caranya adalah dengan kita membuat sekolah bahasa Jepang atau lembaga pelatihan kerja ya Pak ya, yang memberikan bekali anak-anak Indonesia itu dengan bahasa Jepang dan skill yang dibutuhkan untuk bekerja ke Jepang. Jadi memang awalnya itu triggernya adalah klien kami Indonesia Sokeng punya banyak panti lansia dan juga rumah sakit di Jepang, tapi mereka kesulitan cari orang gitu kan. Jadi mereka memang membuat satu sekolah bahasa Jepang di sini untuk kita didik bahasa Jepang dan skillnya, lalu akan diserap oleh mereka gitu. Yang ini nggak bisa dikerjain robot ya? Iya betul Pak, itu butuh human touch sih. Karena kan pelajaran bahasa Jepang itu apalagi untuk yang belum pernah belajar sama sekali itu bukan hal yang mudah ya. Jadi kita harus belajar hurufnya dulu, kemudian cara pelafalannya, kemudian yang paling menantang adalah kita mempelajari budaya Jepangnya karena akan beda nih sama budaya Indonesia. Dan di Jepang itu kita yang tahu budaya dengan yang tidak tahu akan sangat besar gapnya. Oh gitu? Akan dilihat sama orang Jepangnya, oh orang ini dari Indonesia udah diajarin budaya nih. Dengan yang sama sekali nggak diajarin itu akan beda gitu. Jadi untuk yang tahu budaya di Jepangnya sendiri akan lebih besar kesempatannya. Nah, misalnya dia bisa naik jadi supervisor ataupun nanti jadi manajer seperti itu. Oke. Kalau misalnya benar-benar dari nol ya sampai bisa mengerti bahasanya, lalu next kan nggak cukup di sana ya, harus ngerti budayanya. Itu kira-kira prosesnya berapa lama ya? Kalau di sekolah kami terapkan 5 bulan Pak Ibra. 5 bulan. Jadi dari nol kita akan ajari bahasa dan budaya Jepang itu dalam 5 bulan dan mereka
akan bisa dapat sertifikasi JFT A2 atau JLPTN 4 dan juga sertifikasi SSW-nya tergantung bidang. Kalau misalnya caregiver ya caregiver, atau bidang restoran atau pengolahan makanan atau driver dan perhotelan gitu ya. Oke. Jadi akan berbeda di situ. A2 atau N4 itu berarti 2 level ya dari bawah. Iya, kalau JLPT sendiri kan ada 5 level, N5, N4, N3, N2, N1. N1 paling tinggi gitu ya. Oke. Ya, tapi JFT A2 dan JLPT N4 ini hampir setara. Setara ya. Gitu. Oke, itu keburu ya Bu dalam 5 bulan untuk belajar satu bahasa baru, budaya baru begitu. Pada prakteknya sih justru ada anak-anak kita yang memang rajin ya Pak ya. Itu 2 bulan atau 3 bulan udah selesai. Wah. Udah dapat sertifikasi bahasa Jepangnya gitu. Karena kan mereka tinggal di asrama. Jadi di sekolah kami semua sekolahnya itu punya asrama. Dan mereka akan tinggal di sana, dapat makan 3 kali sehari, kemudian juga belajar bahasa Jepang dari bangun tidur sampai mereka tidur lagi gitu. Bener-bener. Mimpi pun kayaknya bahasa Jepang. Bahasa Jepang ya Pak Ibu. 5 bulan soalnya. Iya. Ya, oke. Oh, oke. Dengan begitu mereka sudah cukup sesuai dengan standar atau kebutuhan di Jepang ya untuk kerja di. Iya, kita sih memang di setiap sekolahnya kan akan ada native speakernya Pak Ibra. Jadi akan ada native Japanese speaker yang akan ngelihat proses mereka waktu mereka kaiwa atau conversation gitu ya, pelafalannya seperti apa, kemudian juga budayanya juga kita liatin selama mereka di asrama. Seperti itu. Oke. Selama ini ada tantangan nggak Bu dalam pembelajaran bahasa Jepangnya atau dalam mengenal budaya Jepang untuk orang-orang Indonesia? Oh, untuk anak-anaknya ya Pak ya. Tantangan terutama sih saya ngelihatnya dari sisi karena bahasa Jepang itu kan secara grammar terbalik ya Pak ya sama bahasa Indonesia. Jadi kita kan SPO, kalau mereka tuh predikatnya di belakang gitu. Jadi kita masih dengerin sampai kalimatnya selesai, lumayan panjang gitu ya buat tahu maksudnya apa gitu. Jadi itu yang harus dilatih. Tapi kita coba dengan mereka misalnya ya untuk perkenalan diri gitu. Mereka tulis dulu dalam bahasa Indonesia, nanti kita Jepangkan. Nanti diperiksa juga sama native Japanese speaker kita. Ya itu perlu latihan karena berubah ya. Ya. Mungkin itu juga bikin mereka lebih listening skillnya bagus ya karena harus dengerin sampai ujung. Iya betul. Dan di kami juga kan ada RB Method ya Pak. Ya RB Method ini adalah yang memang original diciptakan oleh Indonesia Sokeng dari foundernya Pak Albertus. Mereka jadi di kita itu ada activity learning, bukan cuma pelajaran bahasa dan budaya, tapi ada macam-macam pembiasaan yang membuat anak-anak itu bisa maksimal gitu untuk belajar bahasa Jepangnya. Oke. Apa nih yang unik khas dari RB Method ya? Kan ada orang yang mungkin bisa self study gitu ya, tapi ada orang yang akan sangat terbantu lebih efektif belajar dengan satu pola tertentu begitu ya. Iya betul. Jadi untuk yang kekhasannya adalah kita memang udah ada kurikulumnya terstandarisasi Pak Ibra, tapi dengan RB Method ini kita coba belajar juga dengan cara yang lebih fun gitu. Misalnya dengan kita menghafal kisah-kisah originalnya Jepang seperti Momotaro, atau nanti kita bisa belajar juga mengenai peta Jepang gitu ya. Kan biasanya kalau di Jepang kita nih, kalau di Indonesia kan kepulauan gitu ya, di Jepang itu kan kita ada Todofukeng nih. Nah di daerah mana anak-anak itu bisa bekerja, pengen bekerja, terus kekhasan tiap-tiap prefektur itu apa, nanti kita ajarkan di situ gitu. Oke. Misalnya di Tokyo ini kota besar banget, tapi secara biaya hidup akan lebih tinggi dibandingkan di Hokkaido misalnya. Hokkaido wilayah paling dingin, atau Okinawa itu wilayah yang paling hangat di Jepang seperti itu. Iya, jadi lebih kebayang ya. Karena berbeda sekali tuh di Hokkaido sama di Okinawa. Iya. Oke. Untuk bisa mengenal itu mereka dibantu dengan aktivitas-aktivitas dan program yang ada begitu ya. Betul. Jadi waktu ke sana mereka nggak akan kaget dong. Iya. Udah lebih kebayang ya. Iya. Dan native Japanese speaker kami juga kan akan ngajarin nih Pak secara financial literaturnya nih. Misalnya mereka dapat gaji sekian gitu, biaya hidup yang dibutuhkan sekian. Nanti mereka bisa nabung berapa yang bisa disisihkan untuk yang lain seperti itu. I see. Oke. Ya karena saya juga
sempat dengar dari Pak Ardi ya, bahwa banyak orang-orang kita yang ke Jepang menjadi PMI ketika pulang membawa tabungan banyak, tapi dalam beberapa bulan habis. Ya, ya, ya. Itu benar ya kejadian. Ya, itu yang memang sebelum mereka berangkat pun kita coba kasih pengertian sih Pak. Bagaimana biar gaji yang mereka kumpulkan dengan kerja keras, susah payah di Jepang gitu ya, jauh dari keluarga, itu bisa bermanfaat buat mereka dan keluarganya nantinya. Oke. Wah, lengkap ya, belajar bahasa dapat, belajar budaya dapat, belajar financial literacy dapat juga gitu ya. Ya, mudah-mudahan. Waktu mereka di sana, mereka ada komunitas juga nggak ya support ya? Karena kan jauh dari, kalau merantau antar pulau pun kerasa ya, apalagi ini antar negara. Oke, kalau untuk di Jepangnya sendiri, kalau misalnya mereka visa kerja sih sebetulnya itu udah udah satu mandirian gitu Pak ya. Tapi karena di Jepang juga kita punya Soken Jepang, jadi kalau ada apapun mereka tetap bisa komunikasi baik dari sisi Jepangnya ataupun komunikasi ke sisi Indonesia gitu. Kita akan tetap nggak akan lepas tangan sih Pak kalau ada apapun gitu ya dengan yang di Jepang. Jadi support sistemnya lengkap ya, di Indonesia maupun di Jepang ada Indonesia Stocking sehingga bisa mendukung mereka ya untuk bisa tenang. Semuanya sudah siap untuk mereka untuk bisa bekerja di Jepang. Tenang ya. Ya kita belum sempurna sih Pak, cuman kita memang tetap usahakan gimana biar semua pihak tuh merasa shinkangnya ada gitu Pak, dari sisi pendidiknya, dari sisi siswanya, kemudian dari sisi penerima kerjanya juga bisa punya rasa win-win solution lah Pak. Iya, itu apa istilahnya ya, sankoyoshi ya. tiga pihak yang harus happy dengan semua ini. Betul. Oke. Bu Aulia, kalau misalnya tertarik nih sama Soken School, kita bisa dapat informasinya bagaimana ya? Oke, kalau untuk Soken School sendiri sebetulnya nanti bisa hubungin ke sini. Dan nanti kita taruh di description box ya Pak, untuk cara menghubungi kami gitu ya. Baik kalau begitu. Bu Aulia, terima kasih banyak untuk sharingnya. Tentu kalau teman-teman masih tertarik untuk tahu lebih lanjut, bisa lihat di description, leave comments, leave pertanyaan di sana. Mungkin nanti kita bisa interaksi lebih lanjut di situ ya. Hai. Bu Aulia, ada harapan gak ya, atau ada pesan-pesan nih buat orang-orang yang memang tertarik untuk meniti karir ya di Jepang gitu? Harapan ya Pak ya. Kalau harapan sih mungkin pesan-pesan harapan saya sih kita ke Jepang itu kan membawa nama bukan kita sendiri tapi bawa nama keluarga dan juga bawa nama banyak orang gitu ya. Kalau misalnya kita udah sampai di Jepang, kita bukan hanya sekedar si Adi atau siapa gitu nama kita sendiri, tapi kamu tuh orang mana, orang Indonesia gitu. Dan kalau bisa sih selama kita di sana kita kasih image yang baik untuk orang-orang di Jepang dan juga orang-orang yang tinggal bersama-sama kita gitu. Mungkin ada orang Vietnam, ada orang negara lain gitu. Kita tunjukkan bahwa dari Indonesia itu orangnya baik-baik loh gitu. Itu harapannya satu. Sama ya mungkin kalau yang belajar bahasa Jepang dari nol itu kan pasti nggak gampang ya. Jadi ketika belajar pertama semangat, terus tengah-tengah itu pasti ada waktu semangatnya kendor gitu. Nah itu mungkin kita mesti ingetin lagi tujuan kamu apa biar nanti tujuan itu bisa tercapai. Oke, ingat sama tujuan ya. Saya ini masih dari nol kan ya. Beban paling berat buat mulai nih. Ada tips nggak buat yang baru banget mau mulai gitu untuk belajar? Ya Pak. Gak masih selesai. Itu harus sendiri ya, harus usaha dan niatkan sendiri. Baik. Bu Aulia, terima kasih untuk sharingnya. Looking forward tadi kan bahwa kita dengar dari Bu Aulia perjalanan menemukan purpose untuk membantu lebih banyak orang bisa meniti karir dengan lebih baik. Dalam hal ini ke Jepang itu kan memang ternyata udah dari 10 tahun lalu ya muncul. Dan kemudian bisa mewujud dalam bentuk macam-macam nih. Termasuk sekarang lewat Soken School yang sedang dikembangkan. All the best untuk semua usahanya Bu Aulia dan tim. Pak Ibra. Semoga bisa menjadi jembatan yang kokoh, jembatan yang kuat di dua sisi, di Indonesia dan di Jepang. Sehingga bisa mengantarkan lebih banyak orang Indonesia ke Jepang. Amin.
All the best Bu Olia dan sampai jumpa rekan-rekan minasang di shodo berikutnya. ありがとうございました。